Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program Motivasi Pagi saat ini terambil di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal tidaklah dimulai ketika kita mati dan masuk ke dalam surga, melainkan dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Maka daripada itu saya ingin kita semua menyelidiki diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita terdapat keinginan kuat untuk dikenal dan mengenal orang lain. Lebih penting lagi, semua orang berkeinginan mengenal penciptanya, bahkan termasuk mereka yang bukan orang percaya. Hari ini kita sering menyaksikan beberapa tayangan yang memuaskan kelaparan kita untuk mengetahui lebih banyak, dan lebih banyak. Namun hanya janji kosong yang berasal dari dunia ini. Segala sesuatu yang dari dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita seperti ketika kita mengenal Allah. Yesus berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa kunci untuk sungguh-sungguh mengenal Allah? Yang pertama, sangat penting untuk mengerti bahwa manusia dengan segala yang ada pada dirinya tidak akan mampu mengenal Allah karena manusia penuh dengan dosa. Firman Tuhan menyatakan kalau semua orang itu telah berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah jatuh dari standar kekudusan yang dituntut Allah untuk bisa bersatu dengannya. Firman Tuhan juga menyatakan kalau konsekuensi dari dosa adalah maut. Kita akan binasa tanpa Allah, kecuali kita percaya dan menerima janji keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, pertama-tama kita harus menerimanya dalam hidup kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak ada yang lebih penting daripada memahami kebenaran ketika mengenal Allah. Yesus membuat hal itu jelas bahwa hanya Ia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Dan untuk mengenal Allah secara pribadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada syarat untuk memulai perjalanan ini selain percaya dan menerima janji yang disebutkan oleh Tuhan. Yesus datang untuk memberikan napas kehidupan kepada kita dengan memberikan dirinya sebagai korban, sehingga dosa-dosa kita tidak menghalangi kita untuk mengenal Allah. Ketika kita menerima kebenaran ini, kita dapat memulai perjalanan mengenal Allah secara pribadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan merupakan pewahyuan akan dirinya, janjinya dan kehendaknya. Alkitab sesungguhnya ialah surat cinta yang dituliskan kepada kita dari Allah, pengasih yang menciptakan kita, supaya kita bisa mengenalnya secara dekat.
Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengenal Sang Pencipta selain daripada kita menghidupi setiap firman Tuhan di dalam Alkitab? Yang terpenting dalam kehidupan kita selanjutnya adalah seperti Paulus menuliskan kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh membutuhkan komitmen kita untuk mematuhi apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi bagian dari rencana Allah dalam menyatakan dirinya kepada dunia. Kita membawa misi untuk menghidupi iman percaya kita kepada Allah. Kita adalah garam dan terang dunia, dirancang untuk membawa cita rasa Allah ke dunia ini, melayani sebagai terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kita tidak hanya harus membaca dan mengerti firman Allah, tetapi juga melakukannya dengan ketaatan dan penuh iman. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa yang terpenting ialah mengasihi Allah dengan sepenuhnya dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Perintah ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa komitmen membaca dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang sudah tersurat di dalam Alkitab. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kunci penting untuk mengenal Allah. Tentu saja perilaku hidup kita akan berpengaruh besar, seperti komitmen untuk berdoa, bersaksi, mengikuti persekutuan, beribadah, melakukan pujian penyembahan. Namun hal itu hanya terjadi jika kita menerima Yesus dan janjinya dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa jika hanya mengandalkan diri sendiri dengan segala yang kita miliki, maka tidak mungkin kita dapat mengenal Allah. Hidup kita harus diisi oleh Allah sehingga kita dapat mengenal Dia secara dekat dan pribadi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini juga kita bisa belajar ada 3 ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan itu akan menuruti perintah-perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dan keempat. Ciri yang kedua orang yang mengenal Allah adalah tidak akan hidup di dalam dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ciri yang ketiga orang yang mengenal Allah akan hidup dengan memancarkan kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita menyelidiki diri kita, hati kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar, murah hati, rendah hati, sopan, dan mementingkan kebutuhan orang lain? Seorang percaya pasti tidak akan diam saja ketika dia tahu bahwa masih ada hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Ia pasti akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Melalui hidupnya pasti terpancar cahaya-cahaya kasih yang dapat memberkati orang lain di sekitarnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja di dalam hidup kita, tetapi biarlah tetap tinggal diam dalam hidup kita, dan kita semua ditolong, dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu dimulai ketika kita mau mengenal Allah sebagai satu-satunya yang layak kita sembah, kita puji dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh hidup kita dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat. Mari kita hiasi seluruh kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.